the most influential professional property professional di Indonesia. Oke. Ya, itu dua penghargaan dan juga the best spokesperson Indonesia best spokesperson ya by SWA ya. Oke. Mix. Dan gitu juga pernah saya terpilih jadi global who is who ya. Itu mereka pilih Oke. ya, mereka pilih. Dan di Indonesia juga saya masuk di 500 Indonesia Tapler ya. Dan saya rasa itulah yang Oke. ya. Kenapa ini saya ceritakan? Supaya kalau saya nanya beliau tentang tips dunia properti, karena banyak sekali orang pengusaha, termasuk asuhan-asuhan saya di Mastermind adalah pengusaha properti yang kemarin ikut, artinya mereka daily the tips. Sekarang tipsnya untuk sukses di dunia properti itu apa, Pak Isak? Persisten. Persisten, konsisten. Saya dari tahun 92. Jadi pertama kali saya berkarir itu di Astra International. Astra International sebagai management training. Oke. Ya, management training, dan gitu saya ditaruh di Auto 2000. Ya. Auto 2000 jadi di otomotif. Setelah itu saya hanya bertahan 1,5 tahun dan saya ditarik ke Lipoland dan disitulah saya mulai dunia properti. Dan dari tahun 92 sampai sekarang saya benar-benar fokus di industri properti. Saya tidak pindah-pindah industri. Jadi kalau ditanya key-nya adalah persisten. Persisten. Ya. Itulah yang membuat Pak Isak demikian makin kesini skillnya dalam dunia properti gitu. Nggak cuma skill kali, termasuk sense juga ya, Pak? Sense ya, karena properti itu sometimes kan ada jam terbang, gue nggak bisa bohong ya. Ya. Jadi selain teori, pengalaman, dan jam terbang. Kayak kita kalau ngelihat satu tanah atau kita melihat sesuatu, ya kan, itu kalau baru setahun, 5 tahun, 10 tahun, walaupun kita tahu nih FS-nya masuk, konsepnya dapat, ya kan, dan gitu numbernya juga masuk semuanya, ya kan. Tapi kalau kita nggak punya sense, ya, belum lihat tuh tempat, belum lihat tanahnya, itu kayaknya sense-nya akan hilang. Dan di situ kita pentingnya jam terbang. Dan semua masalah-masalah di properti kan, properti saya selalu bilang gini loh, properti banyak membuat orang cepat kaya, tapi juga cepat bangkrut. Karena properti itu dianggap semua konglomerat kalau nggak masuk ke bank, ya, masuk properti. Dan itu salah satu industri yang prestigious. Ya. Tapi menurut saya industri ini industri yang quite tricky, ya, karena banyak melihat orang ngelihatnya too good to be true. Selalu lihat gampangnya saja. Padahal di situ banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau orang pemain baru itu tidak melihat sulitnya industri properti. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2010 sampai 2013 itu kan properti lagi boomingnya gila-gilaan. Dari sejak itu banyak sekali developer baru yang masuk bermunculan. Yang ada, saya yakin di atas 50% itu gagal. Kalau nggak proyeknya mangkrak, ya, karena mereka nggak bisa jualan, atau salah hitung, ya, akhirnya mereka batalin, mereka